Halo, sahabat cerita senja. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan semangat. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita yang pasti bikin hati kalian hangat, seperti keindahan senja yang selalu menemani setiap perjalanan kita. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita senja selanjutnya. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Pagi di Bandar Tinggi tidak pernah benar-benar cerah. Matahari selalu seperti digantung rendah, mengintip lewat celah-celah awan tebal. Embun masih menggantung di kaca jendela koperasi ketika Ana membuka gembok pintu. Tangannya sudah terbiasa dengan kunci yang serat. Suara kliknya seperti napas terakhir dari sesuatu yang rapuh. Dia mengelap meja, membuka buku besar kas harian, dan meletakkan pena di sisi kanannya. Ia memakai baju kurung merah muda, sederhana tapi bersih. Rambutnya dikepang dua, seperti anak gadis yang belum mengenal pahit dunia. Tapi ia sudah. Pagi, nah, suara Marlen, ibu 3 anak yang jadi nasabah tetap. Pagi, Kak Marlen. Mau setor? Ana tersenyum. Setiap hari dimulai begitu. Setoran? Tanya bunga pinjaman. Canda-canda kecil soal harga beras. Tak pernah lebih. Tak pernah kurang. Di seberang jalan, sebuah mobil kijang biru tua berhenti perlahan. Seorang lelaki tua turun, dibantu oleh sopir. Ia mengenakan jas coklat, dasi longgar, dan kacamata hitam meski matahari masih lesu. Semua orang di kampung tahu dia. Kak Arif, bekas camat, pemilik tanah-tanah sawit di pinggiran. Usianya lebih dari 70. Istrinya meninggal 5 tahun lalu. Anaknya hanya 1, menikah dengan wanita Batak dan tinggal di Jakarta. Tapi ia jarang bercerita. Ia lebih banyak menatap dan diam. Anakku, boleh jumpa 5 menit? Katanya siang itu, setelah semua nasabah bubar. Ana mengangguk. Ia tahu ia tak bisa bilang tidak pada pemilik simpanan terbanyak di koperasi kecil itu. Ia membawakan teh. Ayah suka tempat ini. Nang, tak seperti kantor kecamatan. Dulu berisik. Penuh orang minta tanda tangan, ucapnya. Ana tersenyum, sopan, dan terus menulis laporan bunga harian. Tapi kadang tenang itu berbahaya. Kau tahu, diam itu juga bisa membunuh. Ana menoleh. Ayah maksud? Tak ada. Lanjutkan kerja. Anakku, kau rajin. Suamimu beruntung. Nama suaminya Dika, seperti nyala lampu di kepala. Mereka baru menikah 3 bulan. Dika adalah petani muda yang ia temui lewat program pinjaman pemuda tani koperasi. Ia baik, jujur, tapi jarang pulang. Ladangnya di kampung seberang, 5 jam dari Bandar Tinggi. Anak muda sekarang gampang capek. Tapi kau, lain. Ucap kakek Arif lagi. Ana tidak menjawab. Hari itu, kakek itu tidak pergi hingga hampir maghrib. Ia hanya duduk, diam, dan sesekali memandang Ana. Saat ia pamit, ia menyentuh bahu Ana dengan tangan berat dan dingin. Sejak hari itu, kakek itu datang hampir setiap minggu. Selalu sendiri, kadang membawa makanan, kadang buah, dan setiap kali menyentuh bahu atau rambut, atau sekadar duduk terlalu dekat, Ana mengabaikannya. Sampai suatu siang yang mendung, listrik padam. Nasabah pulang lebih cepat. Ana hendak menutup koperasi ketika kakek Arif muncul lagi. Kali ini tak ada sopir. Aku bantu tutup, katanya. Suaranya pelan, tapi tangannya cepat, mengunci dari dalam. Ayah, saya mau pulang. Sebentar saja. Waktu berhenti. Semua terjadi dalam diam.
Saya bisa melanjutkan ke bagian 2 yang akan menggambarkan trauma, konflik batin Ana, reaksi lingkungan, dan ketegangan batin yang sesuai gaya Hemingway. Apakah Anda ingin saya lanjutkan? Cerita ini akan dibangun dengan nuansa emosional yang kuat tanpa mengeksploitasi penderitaan korban. Ana pulang berjalan kaki sore itu. Hujan kecil turun. Ia tidak menangis, tidak juga bicara. Di dalam dadanya, seolah ada lubang. Bukan luka, tapi kehampaan yang tidak bisa disebutkan. Di rumah kontrakan kecil, ia duduk di kursi kayu. Lantai semen yang basah oleh jejak kaki. Ia melepas baju kurungnya pelan-pelan, memasukkannya ke ember. Lalu mandi, lalu duduk lagi. Malam itu, ia tidak makan. Keesokan paginya, ia tetap membuka koperasi. Waktu berjalan seperti angin malas. Tak ada yang tahu, tak ada yang bertanya. Ana bekerja seperti biasa, tersenyum seperti biasa, menjawab salam dan menulis angka di buku kas. Dika pulang sebulan kemudian, membawa beras dari ladang dan hadiah kecil. Jam tangan murah dari pasar di Pematang Siantar. "Kau kurusan," katanya sambil memeluk Ana. Ana tersenyum. Cuaca dingin, sering masuk angin. Dika menatap wajah istrinya. Ia tahu ada yang aneh, tapi ia tidak pandai menebak rasa. Malam itu mereka tidur di ranjang bambu. Dika memeluk Ana erat, tapi tubuh Ana tetap dingin. 2 bulan setelah kejadian, Ana hamil. Ia tahu dari rasa mual dan tubuh lemas. Tapi ia tidak segera memeriksakan diri. Ia hanya tahu, tubuhnya tahu. Pada bulan ketiga, ia muntah darah. Ia ke bidan. Bidan berkata, "Anak ini sehat, tapi kau terlalu pucat." Dika senang saat tahu. Ia mencium perut Ana setiap pagi, membicarakan nama, membayangkan masa depan. Ana diam saja. Ia tak pernah membalas hayalan itu. Malam-malam tertentu, ia duduk di depan jendela koperasi, menggambar sesuatu di kaca berdebu dengan jarinya. Selalu bentuk yang sama, rumah kecil, 1 pohon, dan garis panjang seperti jalan. Ketika kehamilan masuk bulan ke-5, Ana mengirim surat ke alamat Jakarta. Kepada istri anak kakek Arif, ia menulis tanpa emosi, tanpa dendam, hanya fakta, hanya yang terjadi. 3 minggu kemudian, seorang wanita datang. Namanya Bu Devi, cantik, berdasi, dan berwajah marah. Dia sudah pikun, katanya berteriak di kantor koperasi. "Mana buktimu? Kau gila, wanita murahan." Ana hanya menunduk, tapi yang lain mendengar. Berita itu menyebar seperti bau bangkai di kampung kecil. Tetangga mulai berbisik. Nasabah mulai menjauh. Dika mulai bertanya. Mereka bilang kau gila. Mereka bilang anak itu bukan dariku. Ana hanya menatap lantai. Kalau kau ingin pergi, aku mengerti. Tapi Dika tidak pergi. Ia menangis malam itu. Ia marah. Tapi ia tidak tahu pada siapa. Pada bulan ke-7, Ana berhenti kerja. Ia hanya duduk di rumah. Kadang menulis, kadang menganyam. Ia tidak bicara banyak. Tapi dalam dirinya ada sesuatu yang tumbuh. Bukan hanya bayi, tapi tekad. Ia menulis surat kedua. Kali ini untuk polisi. Isinya lebih lengkap. Tapi mereka hanya menjawab, "Sulit, tidak ada saksi. Keluarganya punya pengaruh." Ana tidak kaget. Ia tahu dari awal. Tapi setidaknya ia sudah mencoba. Anaknya lahir pada malam hujan lebat. Bidan datang naik becak motor. Dika memegang tangan Ana. Ia tak menangis. Ia hanya berkeringat. Seorang bayi perempuan lahir. Kecil dan merah. Tapi sehat.
Mereka menamainya Raya, karena lahir di tengah badai, tapi tetap utuh. 6 bulan kemudian, kakek Arif meninggal. Serangan jantung. Ana tidak datang ke pemakaman, tapi ia menulis surat ketiga. Singkat saja, dikirimkan lewat seorang anak kecil kepada keluarga Arif. Saya tidak menuntut harta. Saya tidak meminta pengakuan. Tapi anak saya akan hidup. Dan ia akan kuat. Dan ia akan tahu siapa dirinya.